Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian surat Al-Kahf ya, mulai ayat 27. Sebagaimana sudah kita kaji pada malam-malam yang lalu, kisah Ashabul Kahfi itu sudah selesai di ayat 25 atau ayat 26. Karena di ayat 26 itu masih disebutkan qulillahu a'lamu bima labithu. Allah lebih mengetahui berapa lama mereka itu tinggal di gua. Jadi ayat 26 itu masih ada kaitannya dengan kisah Ashabul Kahfi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat 27 ini memberikan perintah khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu juga artinya adalah perintah kepada kita umatnya. Apa perintah Allah itu? A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatih wa lan tajida min dunihi multahada. Watlu, dan bacakanlah wahai Nabi Muhammad. Kata tala yatlu itu bisa berarti dua hal. Bisa berarti maksudnya itu adalah membaca, atau watslu itu sebagian mufasir memaknainya dengan watslu ai ittabi'. Jadi ikutilah atau laksanakanlah, kerjakanlah, amalkanlah. Mengapa? Karena kata talayatlu itu memang aslinya dalam bahasa Arab itu artinya mengikuti. Nah, mengapa membaca itu disebut dengan tilawah? Karena dia mengikutkan satu huruf demi huruf satu dengan yang lainnya secara berturut-turut. Maka membaca itu disebut dengan tilawah. Maka kata utlu ya, itu maknanya bisa artinya bacalah atau ikutilah. Kalau saya cek ke beberapa kitab tafsir, ada yang memaknainya bacalah, ada yang memaknainya ittabi ya, ikutilah, ada yang memaknai dua-duanya. Jadi kalau kita lihat Quran terjemah yang ada di depan Bapak semuanya, itu bacakanlah. Ini terbitan Kemenak, tetapi kalau kita lihat aplikasi tafsir Kemenak itu yang ada di situ dijelaskan bacakanlah dan ikutilah. Kalau nggak salah ada kata ikutilah. Jadi memang mencakup dua makna itu. Jadi kata utlu itu artinya bacalah dan juga amalkanlah. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah beliau menjelaskan bahwa yang disebut dengan tilawah itu ada dua. At-tilawatu lafdhon wa tilawatu ma'nan. Kata tilawah itu maksudnya dua. Ada tilawah dalam arti lafadznya, yaitu dengan cara membaca ya, huruf demi huruf kita keluarkan ya, suara kita dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an ini, atau tilawah maknan ya, membaca tilawah dalam arti maknanya, yaitu mengikuti isinya. Nah, mengikuti isinya itu tentu juga perlu atau harus, atau syaratnya pasti harus diawali dengan membaca, memahami maknanya, ya, mentadaburinya, baru kemudian bisa mengamalkannya. Jadi kata utlu di sini itu bisa berarti dan bacalah, ya, atau ikutilah, amalkanlah, laksanakanlah. Nah, kalau bagi mufasir yang mengatakan bacalah itu mereka juga ada yang memaknainya at-tilawah ya, membacanya baik itu ta'abudan dengan niat ta'abud beribadah kepada Allah, au ta'liman au dakwatan, baik membacanya itu dengan tujuan ta'abud. Sudah berkali-kali mungkin kita dengar bahwasanya kalau kita membaca Al-Qur'an ya, membaca huruf-huruf Al-Qur'an itu ganjarannya, pahalanya banyak sekali ya. Satu huruf dihitung 10 kebaikan. Dan fadilahnya banyak sekali dan sudah sering kita dengar.
Kemudian juga at-tilawatu selain ta'abudan, at-tilawatu ta'liman, membacakan demi untuk mengajarkannya atau belajar tentangnya. Seperti saat ini kita membaca, kita selain niat ta'abud juga niat untuk belajar tentang ayat-ayat ini. Au dakwatan, tapi juga bisa membacakan dalam arti perintah untuk mendakwakannya, menyampaikannya kepada orang-orang yang ingin didakwai. Jadi perintah utlu itu maknanya dalam sekali ya. Kata satu kalimat, satu kata, tapi maknanya luas sekali. Itu bagi yang memaknainya utlu dengan membaca. Nah, atau utlu ay ittabi, ikuti, laksanakan, amalkan ya. Ini ya. Jadi watlu dan bacalah wahai Nabi Muhammad, dan juga engkau orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, dan juga amalkanlah, ikutilah apa yang harus dibaca, apa yang harus diikuti, apa yang harus diamalkan, yaitu ma'uhiya ilaika, apa-apa yang telah diwahyukan kepada kamu, diwahyukan kepada kamu, min kitab rabbika, dari kitab Rabb kamu, Tuhan kamu. Jadi ayat ini sekali lagi perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran, baik ta'abudi dengan niat ibadah, atau niat taklim mengajarkannya, atau niat dakwah untuk mendakwahkannya, dan juga sekaligus perintah untuk mengamalkannya. Jadi betapa tinggi nilai tilawah itu salah satunya dikandung dalam perintah ayat ini, karena Allah secara langsung memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membacanya dengan 3 jenis tadi, dan juga mengamalkan isinya. Ini la mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang dapat mengubah terhadap kalimat-kalimatnya. Ini maksudnya adalah baik itu kalimat Allah dalam arti takdir dan qada'nya, itu tidak ada yang bisa menggantikan. Kalau Allah sudah mentakdirkan ya, sudah bilang kun ya fayakun, maka akan kejadian. Kalau Allah sudah menentukan A, maka terjadilah A. Allah menentukan B, terjadilah B. Tapi juga maknanya la mubaddila li kalimatihi, juga tidak ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah yang ada dalam wahyu itu. Kembali kepada min kitab rabbika, dalam kitab Rabbmu itu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan az-dzikr, kitab suci Al-Qur'an ini, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang akan menjaganya, akan dilindungi dari adanya tahrif ya, dari taktil ya, baik dari membatalkannya, mengubahnya, atau ziyadah menambahkannya, atau nukson menguranginya. Jadi tidak akan ada yang bisa melakukan itu, karena la mubaddila li kalimatihi. Juga makna dari ayat ini juga adalah ya, bahwa la mubaddila li kalimatihi itu tidaklah boleh ada orang yang menggantikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah bilang A itu haram, maka haram. Kalau Allah bilang A itu halal, tidak ada orang yang boleh mengharamkannya. Kalau Allah sudah bilang B itu haram, tidak ada orang yang bisa atau boleh menghalalkannya. Jadi la mubaddila li kalimatihi itu mana seperti itu ya. Itu ya. Walam tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak akan dapat menemukan selain kepadanya adanya tempat berlindung. Jadi kalau ada orang ya sudah berani-berani mengganti kalimat-kalimat Allah ya, mendistorsi ya, ajaran-ajaran Allah, itu tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Jadi kan zaman sekarang itu misalnya kita sering kali mendengar perlu mempromosikan Islam rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, Islam mana yang enggak rahmatan lil alamin? Islam itu satu hal yang komprehensif. Ada ajaran jihadnya, ada ajaran kisosnya, ada ajaran kewajiban untuk menyayangi, menghormati orang tua, ada ajaran untuk menafkahkan sebagian yang Allah rizkikan kepada kita, ada kewajiban untuk melindungi orang-orang lemah, ada kewajiban untuk menjaga janji kepada orang lain, ada. Semua itu adalah bagian dari Islam rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan kita mempromosikan Islam rahmatan lil alamin, kalau dimaksud rahmatan lil alamin adalah Islam yang tanpa menyebut jihad,
Islam tanpa menyebut kisos, ya termasuk tabdil li kalimati, mengganti kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka la mubaddila li kalimatihi. Jadi atau mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan, atau mengharamkan yang Allah halalkan, itu juga termasuk at-tabdil li kalimatihi. La mubaddila li kalimatihi. Tidaklah boleh ada orang yang mengganti-ganti, mendistorsi, memutarbalikkan kalimat-kalimat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Walang tajidan min dunihi multahada, dan tidaklah ada tempat perlindungan yang bisa kamu dapati kalau Allah sudah murka kepadamu. Kata multahada itu artinya tempat berlindung. Aslinya adalah dari kata lahad, lahat, liang lahat. Itu mengapa disebut dengan liang lahat? Lahat itu artinya aslinya adalah miring atau condong. Liang lahat itu disebut dengan lahat itu karena kalau orang menggali kuburan biasanya dimiringkan sedikit. Jadi setelah digali ke bawah, kemudian ada yang diambil ke samping. Nah, itulah yang namanya dengan lahat. Jadi lahat itu artinya condong atau menyamping. Jadi orang kalau mengalami bahaya, dia akan menghindar ke samping atau ke tempat di mana dia harus berlindung. Nah, disitulah disebut dengan multahada. Kalau kita ini walang tajida min dunihi multahada, kita tidak bisa mencari tempat lain untuk berlindung selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi ayat ini sekali lagi menegaskan kepada kita pentingnya kita membaca, mengerti, memahami, mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kewajiban kita untuk mengikuti apa adanya, yang halal ya halal, yang haram ya haram, yang nggak boleh ya nggak boleh, yang dilarang ya jangan lakukan, yang diperintahkan ya kita upayakan untuk melakukannya. Dan tidak boleh kita memutarbalikkan, mengaduk-adukkan, mendistorsi, mengurangi, menambahkan. La mubaddila li kalimatihi walang tajida min dunihi multahada. Dan tidak ada tempat lain selain Allah untuk berlindung kalau kita sampai berani melakukan yang dilarang itu. Oke, silakan ada yang ingin menyampaikan pandangannya tentang ayat ini atau tidak. Ayatnya jelas ya, sudah kita pahami ya. Tapi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini, silakan. Saya mau bertanya, kalau tadi kita tidak boleh istilahnya mengubah-ubah apa yang ada dalam kitab Allah. Tetapi kalau kita belum mampu menjalankan, kan akan sulit menjalankan semua perintah Allah. Apakah misal selama saya tidak prinsipnya kemampuan saya menjalankan ya semua saya kemampuan, tetapi tidak perlu menyatakan ini nggak boleh, misalnya jihad nggak boleh, itu salah. Tapi kalau saya belum mampu berjihad, berperang itu mungkin gimana? Iya, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kepada kalian akan satu hal, maka fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah sebatas maksimal kemampuan kamu. Jadi kalau kita sudah maksimal ya kita jalankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu di atas batas kemampuannya. Maksudnya kalau di luar batas kemampuan kita, ya itu tidak menjadi kewajiban yang harus kita laksanakan. Masalah jihad. Jihad itu sinamul Islam. Sinam itu puncaknya Islam. Ya. Jadi ujungnya dari Islam itu jihad. Tapi jihad ini, jihad kan maknanya banyak ya. Ada jihad bil qital, ya, jihad perang. Ada jihad bil mal, ya, dengan harta. Ada jihad bil kalimah, dengan kata-kata. Dan ada jihad sendiri maknanya umumnya adalah jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Mengeluarkan badlul juhdi, mengeluarkan segala daya kemampuan itu sudah jihad. Tapi kalau yang dimaksud dengan jihad itu adalah tadi jihad bil qital, jihad dengan perang itu ada syarat dan kondisi masing-masing. Jadi nggak semua orang bisa jihad, nggak. Ya. Jadi jihad itu ada kondisinya, ada prakondisinya, ada syarat-syaratnya, ada situasi yang memang melatar belakangi dan mengharuskannya. Kalau saat ini situasi kita tidak mengharuskan jihad perang, ya jihad yang kita mampu.
jihad bil mal ya dengan harta, jihad bil kalimah dengan kata-kata, jihad apalagi. Ya. Pokoknya jihad itu artinya mengeluarkan daya upaya secara sungguh-sungguh sesuai batas maksimal kemampuan kita. Ya. Tapi tadi kalau yang dimaksud dengan pertanyaan Bapak adalah jihad bil qital, jihad dengan perang, memang saat ini situasi di Indonesia tidak ada kondisi yang memang mengharuskan situ. Cuma kata Nabi itu kita itu diwajibkan untuk punya angan-angan. Itu kita pernah bahas di bab itu niat itu ya. Jadi orang itu harus punya angan-angan. Jadi kalau kita membaca keutamaan orang jihad, dalam Sahih Bukhari itu disebutkan kalau orang meninggal syahid dalam jihad, itu dia saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia langsung berangan-angan seandainya dia bisa berjihad lagi, kemudian gugur lagi, dibangkitkan lagi, gugur lagi, terus begitu. Karena mengetahui nikmatnya orang yang gugur di medan jihad, yang syahid di medan jihad. Jadi betapa hebatnya, dahsyatnya jihad itu sampai Rasulullah itu menjelaskannya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita tidak mampu seperti itu, ya sudah, kita tidak diharuskan melakukan di luar batas kemampuan kita. Tetapi kita berangan-angan, menginginkan, bercita-cita, itu sangat mulia sekali. Bagian dari niat yang itu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita masih tadi ada niatan untuk melakukan, kan memang masih dalam jalannya Allah. Tetapi kan banyak ataupun ada sekarang nih yang tadi kita bilang yang rahmatan lil alamin itu yang tidak berjihad. Maksud saya orang yang sudah menyatakan itu berarti yang sudah menyimpang ataupun sudah tidak sesuai lagi dengan perintah dari Allah gitu Ustaz. Betul, iya. Ya, karena Islam itu syumul ya. Kita tidak boleh membuang satu ayat dengan mengambil ayat yang lain. Memang saat ini salah satu problem yang dihadapi umat Islam itu adalah karena umat Islam berada di posisi yang lemah. Ya. Ada superpower lain yang bukan kekuatan Islam, sehingga mereka memaksakan nilai-nilai yang di luar Islam. Misalnya kasus LGBT saja ya. Itu pertempurannya luar biasa. Bagaimana Barat ya, atas nama HAM itu mereka mencekoki ya, dunia belahan lain itu untuk bisa mau menerima konsep LGBT. Di Qatar itu betapa ramainya ya, ketika Qatar mencoba menerapkan ya, asas Islam mereka, tidak menerima ya, LGBT, menolak itu. Betapa negara-negara Barat sebagian itu mereka memaksakannya. Kemarin di Indonesia juga ramai ya, mau ada kunjungan utusan khusus LGBT ya. Ya memang mereka begitu ya, mendakwahkan kemungkarannya ya. Sama juga dengan konsep jihad itu. Orang mengira-ngira katanya jihad itu adalah konsep yang mencoreng nama Islam. Bukan begitu. Yang mencoreng itu adalah penerapan yang salah terhadap jihad. Memang ISIS ya, itu tidak mencerminkan nilai yang benar dalam berjihad. Karena yang mereka bunuh adalah banyak yang juga orang muslim sendiri. Orang-orang lemah pun dibunuh. Padahal Nabi itu ketika memerintahkan pasukan untuk berperang itu, Nabi senang berpesan, jangan pernah engkau perangi kaum perempuan, jangan perangi anak-anak, jangan perangi orang-orang yang lemah, jangan engkau hancurkan tempat-tempat ibadah. Itu nilai Islam seperti itu. Jihad pun ya, ada gereja misalnya, atau perang dengan pasukan salib misalnya, atau pasukan agama lain, ada tempat ibadahnya, nggak boleh dihancurkan. Itu nilai Islam begitu. Ada anak-anak, istri-istri, perempuan yang lemah nggak boleh dizalimi ya, itu Islam. Yang rahmatan lil alamin itu yang begitu. Kisos, ada kisos, orang harus kalau membunuh harus dibunuh. Ya tinggal kita jelaskan apa nilai positif, apa makna rahmat dari kisos itu. Ya begitu. Gitu Pak ya. Masih ya jadi itu tantangan kita seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita mengganti-ganti kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain kalau ada ingin bertanya atau menyampaikan pandangan, monggo Pak. Iya. Senada tidak dengan la hakama illallah. La hukma. Iya. Ya la hakama juga bisa sih ya. Iya ya. Senada tidak Pak. Ada irisannya. Ada irisannya. Kalau la hukma atau la hakama illallah, la hakama itu maksudnya
tidak ada hakim atau tidak ada pemberi keputusan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah kalau Allah sudah tadi ya menghalalkan satu hal, ya halal dia sepanjang zaman. Kalau Allah mengatakan X itu haram, ya X itu haram sepanjang zaman. Kalau LGBT itu haram, ya haram sepanjang zaman. Ya ada irisannya, tapi tidak sama persis. Kalau la hakama illallah itu lebih khusus. Kalau la mubaddila li kalimatihi maknanya lebih luas. Karena tadi la mubaddila li kalimatihi itu maknanya bisa, ada sebagian mufasir yang saya baca itu maksudnya adalah la mubaddila li kalimatihi. Kalimat Allah itu ada yang kalimat kauniyah yang bersifat qadha dan qadar. Allah sudah mengatakan kun fayakun, itu termasuk dalam la mubaddila li kalimatihi. Allah tidak ada yang bisa mengubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Atau artinya tadi la mubaddila li kalimatihi juga bisa berarti bahwa Al-Quran ini yang sudah dikumpulkan, dikodifikasi dalam satu kitab ini, itu la mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang mampu mengubah. Maksudnya orang yang akan mengubah pasti ketahuan. Atau maknanya tadi hukum-hukum yang Allah tentukan itu ya, tidak boleh ada yang mengotak-atiknya, mengganti-ganti dengan semau hawa nafsunya. Itu yang senada dengan la hukma atau la hakama illallah atau la hukma illa lillah. Itu. Ada yang lain silakan. Ya silakan Pak Rudin. Saya menggarisbawahi tadi pas pengertian yang Pak Syahrul jelaskan tentang arti wajlu ya. Artinya disitu kan bisa bacakanlah, kemudian amalkanlah, dan ikutilah. Kalau kalimat lihat kalimat wakil ini kan kalimatnya perintah ya. Artinya ya amal. Berarti ada satu nilai kewajiban bagi kita selaku orang yang beriman, umat Nabi Muhammad, untuk membacakan, kemudian mengikuti, mengamalkan, mendakwahkan nilai-nilai yang terkandung yang ada dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran itu jadi benar-benar pedoman. Karena sama Allah dijelaskan la mubaddila li kalimatihi, tidak ada sumber patokan hukum, sumber hukum, kemudian pedoman yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan kecuali pedoman Al-Quran ini. Karena digarisbawahi sama Allah tidak ada yang bisa merubah. Ya, la mubaddila li kalimatihi. Jadi ada satu nilai kewajiban, kalau kita tidak mengikutinya, tidak membacakannya, kemudian tidak mendakwahkannya, ada satu nilai dosa bagi kita orang yang beriman. Ya, Pak ya. Itu mungkin Pak. Iya, terima kasih Pak Rudin. Iya, bagus sekali ya, itu menarik. Ya betul, ya saya sependapat juga. Maknanya tadi ya, itu apa yang Pak Rudin jelaskan tadi memperkuat dari makna ayat ini. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi. Ada yang lain? Ya. Mungkin kalau kita lihat di ayat yang kedua ini, kalau pikiran saya sih ini Allah katakan ya seperti kalau tadi ini perintah ikutilah, bacalah. Artinya apa? Ini sesuatu yang sudah sempurna, sesuatu yang tidak ada pernah sempurna. Yang berubah itu sesuatu yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna dia akan berubah. Tapi Allah katakan itu sesuatu yang sudah sempurna. Jadi tidak akan pernah berubah lagi, dan ikutilah. Nah ini selaras dengan ayat 1 dan 2 di Al-Kahfi ini. Sana dikatakan bahwa memang itu suatu kitab yang Allah turunkan itu sudah tidak bengkok, jadi sudah lurus. Nah, ini menjadi sebagai bimbingan yang lurus bagi manusia. Ini selaras dengan ayat pertama dan kedua. Berarti sesuatu yang sudah sempurna tidak pernah berubah, yang berubah itu sesuatu yang tidak sempurna. Iya, terima kasih. Ini juga menarik ya. Memang cara seperti ini adalah cara yang bagus ya untuk memahami Al-Quran itu adalah dengan memahami tema satu kesatuan dalam satu surat. Ya, jadi membandingkan dengan ayat yang lain, ya, memahami ayat yang satu dengan yang lain itu sangat tepat sekali. Jadi Pak Rasburi sudah sangat baik ketika mengembalikan ke ayat pertama dan kedua yang menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang la iwaja ya. Ya alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada kebengkokan, tidak ada kekurangan, tidak ada ketidaksempurnaan itu tidak ada dalam Al-Quran. Semua sempurna. Dikembalikan ke ayat ini. Ya, itu sangat bagus sekali. Ya, terima kasih Pak Rasburi.
Ada yang lain? aplikasi Hmm. seharian gitu Pak. Iya. Yang terlihat di ya, saat ini. Hmm. Jadi orang sebetulnya meyakini betul Quran ini menjadi apa namanya pedoman utama Hmm. aplikasi ini. Hmm. Waktu saya masih tukang kantor itu Hmm. contohnya. Hmm. Kalau saya terlambat masuk kerja itu sangat takutnya nggak ketulungan, tapi terlambat sholat itu belum tentu. Hmm. Nah ini kan aplikasi, Hmm. Pak. Itu belum sesuai dengan apa yang dibaca dan diyakini. Iya. Ini gimana caranya bisa apa girohnya umat ini betul-betul ini Quran itu menjadi kan sekarang yang lebih banyak kabar di Twitter, kabar di medsos atau kabar di media-media itu lebih menarik dibandingkan kabar Quran. Iya. Ya itu tantangan kita umat Islam itu ya begitu. Kita sekarang tahu kan, ini ada perintah Allah yang langsung meminta kita untuk membaca Al-Quran. Artinya ada kewajiban tadi seperti disampaikan Sadurdin, kita harus membaca ini. Selain membaca, memahami. Memahami, mentadaburi, kemudian ujungnya adalah mengamalkan. Selama kita itu punya niat baik untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakannya, melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya, maka disitulah itu tempat atau posisi terbaik yang bisa kita capai. Kalau mengenai kesempurnaan seseorang itu apakah harus sama persis dengan Al-Quran, itu ya hanya Nabi yang begitu kan, karena khuluquhul Quran, Nabi ya memang akhlaknya Al-Quran. Tetapi kita itu adalah punya kewajiban untuk berusaha, meniatkan paling tidaklah, menginginkan, meniatkan, mencita-citakan tadi seperti disinggung Pak Bayu tadi. Kita harus mencita-citakan sesuatu yang ideal. Giliran kita belum sampai kepada situ, ya kita terus berusaha. Kita terus berusaha. Nah, kita kembalikan kepada ayat ini ya, bahwa kita diperintahkan untuk membaca. Itu artinya ya kita sekarang tengok ke diri kita. Makanya memang hal yang paling baik dalam membaca Al-Quran itu adalah kemudian kita menginternalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita membaca ayat watslu dan bacalah, kita terus bercermin. Allah memerintahkan saya membaca ayat-ayatnya. Kira-kira sejauh mana persentase yang bisa saya lakukan dalam membaca itu? Sejauh mana upaya saya dalam melaksanakannya? Ya itu begitu terus. Seorang mukmin itu harus berusaha seperti itu terus. Masalah dia salah, masalah dia kurang, masalah dia kadang-kadang lalai, masalah dia kadang-kadang tidak sempurna, yaitu bagian dari tabiat manusia begitu. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sejelek-jelek sebaik-baik setiap anak Adam itu adalah khata'un, banyak salahnya. Khata' pakai kalimat superlatif. Atau wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu adalah orang yang selalu mereview dirinya, selalu melihat kembali, mengevaluasi dirinya. Misalnya kemarin terlambat sholatnya sholat apa dulu nih? Kalau sholat ketinggalan waktunya, nah itu bahaya. Tapi kalau ketinggalan jamaah, nah ini kan jamaah ini kan pendapat ulama, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, ada yang sunnah muakkadah, ya kan? Nah itu tinggal mengukur saja. Jadi intinya adalah seorang mukmin itu kehidupannya dinamis dengan itu tadi, dengan proses. Dan Allah itu melihat prosesnya. Apakah kita itu orang yang senantiasa berupaya atau tidak? Apakah kita adalah orang yang senantiasa mengevaluasi diri kita atau tidak? Apakah kita itu orang yang senantiasa berupaya untuk menjadi yang terbaik atau tidak? Itu prosesnya. Ya. Oke, ada yang lain? Ya. Iya. Kalau qiraah ya, kata iqra itu membaca. Memang artinya sama-sama membaca, tapi asal katanya itu berbeda. Kalau qiraah itu aslinya adalah maknanya mengumpulkan. Makanya Al-Qur'an mengapa disebut limadza sumiyal Qur'anu Qur'anan? Itu karena yang pertama dia adalah yang dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua, sumiyal Qur'anu Qur'anan. Al-Qur'an disebut Qur'an karena dia dikumpulkan jadi satu kitab.
juga itu maknanya juga sama dengan kuru. Kuru itu kalau orang haid, ya, orang haid kemudian dia ada iddah, orang yang meninggal suaminya, maka dia harus punya iddah, ya. Itu salah satu kuru, ya, 3 kuru. Itu maknanya kuru itu adalah ada yang memaknainya masa suci, ada yang memaknainya masa haid. Ya. Itu juga satu asal kata dengan qiraah. Tapi diartikannya itu bisa membaca juga. Nah, tilawah itu juga maknanya membaca juga, tapi asal katanya berbeda. Kalau tala yatslu tadi itu adalah mengikuti asal maknanya. Jadi kalau talautu atharo ahadin, saya mengikuti jejak orang, itu namanya tala yatslu tilawatan. Kalau qiraah itu mengumpulkan, tapi filosofinya sama. Mengapa qiraah itu juga dimaknai dengan membaca? Karena dia mengumpulkan huruf-huruf yang terpisah-pisah, ya, menjadi satu bacaan saja. Sementara kalau talayatlu itu mengikuti antara satu huruf dengan huruf yang lainnya sehingga menjadi sebuah bacaan, itu ya. Nah, tapi kalau kata qiraah itu tidak bisa berarti dengan mengikuti atau melaksanakannya. Itu bedanya. Makanya utlu di sini punya nilai lebih, yaitu bisa membaca tapi juga bisa mengikuti maknanya. Itu ya. Jadi kalau iqra saja itu membaca, lebih banyak ke sifatnya membaca secara seperti yang makna kita pahami dalam bahasa Indonesia. Itu. Ada yang lain? Ya, terus ini ayat ini di ujung dari ayat itu walang tajida min dunihi multahada. Ya, jadi kita bisa juga mengambil dari ayat ini bahwa selain Allah itu tidak ada lain tempat bergantung. Maka kalau kita tahu bahwa tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bergantung selain Allah, ya, maka fokuskanlah, ya, permintaan kita, pencarian kita tentang perlindungan, tentang pergantungan cita-cita kita, perlindungan nasib kita itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Jangan sampai kita meninggalkan yang intinya, ya, ini pokok daripada konsep perlindungan itu, yang semestinya tidak ada perlindungan lain selain Allah kepada hal-hal lain yang di luar itu. Jadi kalau kita mencari perlindungan hakiki, ya, pencarian kita tidak ada jalan lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya mengalami satu kegundahan, mengalami satu kegalauan, ya walan tajida min dunihi multahada, enggak ada selain Allah tempat untuk mencari perlindungan. Carilah itu ke jalan Allah, gitu kan, maksudnya gitu. Pemuasan hati kita, ya, penenangan hati kita itu dicari ya ke jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan kebutuhan hawa nafsu kita. Karena apa? Walan tajida min dunihi multahada. Atau misalnya hal lain, kalau misalnya kita berani-beraninya, ya, melanggar ketentuan Allah hanya demi, ya, satu perlindungan, satu kepentingan, satu hasrat, ya, yang padahal itu mengorbankan nilai yang Allah gariskan, maka walan tajida min dunihi multahada, enggak akan kamu dapatkan itu tujuan kamu itu. Kira-kira gitu. Jadi ini bisa kita internalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, apapun itu. Sekali lagi kita proses, ya. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang langsung bisa sesuai, ya, sama dengan nilai ideal itu, tapi kita itu perlu proses, ya. Setelah kita paham, kita mengerti, baru kita berniat, berazam, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya. Ya, ada yang lain, Pak? Jadi sekali lagi ayat ini pendek, ya. Kalau kita baca terjemahnya jelas maknanya. Tapi apa nilainya di baliknya? Nah, itu yang perlu kita terus berlatih memahaminya. Apa sih isinya gitu, ya. Lanjut, ya. Ayat yang berikutnya yang 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wala ta'du ainaka anhum wasbir, ya, dan bersabarlah atau sabarkanlah nafsaka, ya, dirimu, ya, jiwamu. Kata sabar itu artinya adalah al-habsu, as-sabru ay al-habsu. Sabar itu artinya adalah menahan, ya,
wasbir nafsaka, maksudnya tahanlah hawa nafsumu, tahanlah jiwamu, jangan buru-buru membuat keputusan, jangan bikin keputusan yang gegabah, jangan bikin keputusan yang di luar dari ketentuan yang semestinya. Maka wasbir, bersabarlah atau tahanlah dirimu, ma'alladzina yad'auna rabbahum, bersama orang-orang yang orang-orang ini sifatnya adalah yad'auna rabbahum, kebiasaan mereka itu yad'auna rabbahum, senantiasa atau selalu menyeru atau berdoa kepada Rabb mereka. Jadi alladzina yad'auna, fi'ilnya fi'il mudhari'. Mudhari' itu fi'il yang sifatnya berkelanjutan, terus menerus menjadi kebiasaan. Dan sabarlah engkau wahai Nabi Muhammad bersama orang-orang yang orang-orang itu kerjaannya atau kebiasaannya, aktivitasnya itu senantiasa yad'auna rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Yang mereka itu senantiasa berdoa, beribadah, berzikir kepada Rabb mereka pada bil ghadati, pagi hari, wal asyi, dan di sore hari atau senja hari. Mereka tidak punya tujuan lain dari aktivitas mereka itu kecuali yuriduna wajhahu, adalah dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Wala ta'du ainaka anhum, dan janganlah engkau berpaling atau palingkan kedua matamu anhum dari mereka. Turidu zinatal hayati dunia, demi atau karena mengharapkan perhiasan kehidupan duniawi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari zikir, dari ingat kepada kami, wattaba'a hawahu, dan menuruti hawa nafsu mereka atau hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan adalah urusan mereka itu atau urusan dia itu furuta, sia-sia dan melewati batas. Jadi ayat yang ke-28 ini adalah perintah kepada Nabi agar beliau itu dan juga kita umatnya bertaasi, berqudwah, beruswah kepada beliau untuk bersabar bersama orang-orang yang berdoa, senantiasa berdoa, beribadah, berzikir pagi dan sore, yang tujuannya tidak lain adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca tafsirnya itu kan konon riwayatnya itu ayat ini turunnya adalah kaum pembesar atau pembesar kaum Quraisy, bangsawan Quraisy itu mereka tidak suka Nabi itu diikuti atau sering bersama dengan orang-orang yang dari kalangan lemah, orang-orang yang kaum du'afa lah, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang bukan kaum bangsawan. Jadi mereka ingin diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap bersabar kepada siapapun orangnya, baik bangsawan, kaum papa, kaum du'afa, orang lemah, nggak punya jabatan. Kalau mereka itu yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, mereka secara konsisten istiqomah senantiasa beribadah, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadati wal asyi, pada pagi hari dan sore hari. Kata pagi sore ini bisa dimaknai secara letterlek pagi sore, bisa berarti artinya adalah sepanjang waktu. Kayak kita misalnya sehari semalam, itu bukan maksudnya adalah satu hari, tapi sepanjang waktu. Itu ya. Bil ghadati wal asyi yuriduna wajah, yang mereka itu bukan lain keinginannya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memerintahkan kesabaran. Jadi kita diwajibkan untuk sabar. Sabar itu kan kita tahu ada 3 jenis ya. Ada sabar dalam menerima musibah atau menerima qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketimpa apapun kita sabar, kembalikan kepada Allah. Ada sabar menjauhi maksiat, ada sabar melaksanakan kebaikan. Nah, ini adalah salah satunya sabar dalam hal kebaikan. Jadi orang kalau sudah berada dalam kebaikan itu diperintahkan sabar.
Karena memang ada proses di mana seseorang itu mengalami kebosanan, ada proses di mana orang itu mengalami gangguan, ada proses di mana orang itu mengalami tarikan dari aspek-aspek yang bisa meminggirkan dia atau memalingkan dia dari hal tersebut. Maka dari itu di sini Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi untuk bersabar dalam kaitan beliau membersamai orang-orang du'afa yang mereka itu adalah orang-orang istiqomah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini selain perintah itu juga menjadi dasar bagi adanya yad'una rabbahum, berdoa secara bersama-sama itu juga dianjurkan. Jadi kalau kita lihat Riyadhus Shalihin, itu Imam Nawawi memasukkan ayat ini di atas sebelum hadis-hadis menjelaskan tentang berdoa secara berjamaah atau berzikir secara berjamaah. Jadi kalau kita lihat ya Pak, literatur yang itu dibikin atau ditulis oleh orang-orang yang selama ini dalam tanda kutip kita sebut sebagai kaum Wahabi dalam tanda kutip meskipun istilah ini kita perdebatkan, itu mereka cuma mengatakan sama, berzikir bersama-sama itu mustahabun berzikir bersama-sama, berdoa bersama-sama itu adalah mustahabun selama kalau mereka ini selama tidak diisi dengan zikir yang bid'ah atau dengan cara yang salah. Yang kedua, syaratnya juga tidak boleh meyakininya atau merutinkannya dan kemudian dia meyakini bahwa itu adalah satu hal yang harus dia kerjakan secara terus-menerus. Jadi berzikir berkumpul dalam satu majelis, kemudian sama-sama berzikir berdoa itu mustahabun. Saya lihat itu kutipan dari Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim, Syekh Al-Utsaimin di Saudi yang selama ini dalam tanda kutip dikatakan sebagai kelompok Wahabi yang sering mengatakan berdoa bersama bid'ah atau zikir bersama bid'ah itu enggak. Mereka mengatakan mustahabun. Mustahabun. Cuma mereka punya syarat. Syaratnya adalah jangan diisi dengan zikir atau doa yang tidak sesuai dengan tuntunan dan juga tidak meyakininya sebagai sebuah satu rutinitas yang harus dilakukan secara rutin. Itu Ini perbedaannya di situ. Jadi sekali lagi berdoa bersama, duduk dalam majelis sama-sama berdoa, sama-sama berzikir itu adalah mustahabun. Itu sepakat para ulama, nggak ada yang berbeda. Itu. Jadi ayat ini juga menjadi dasar seperti itu. Kemudian kalimat bil ghadati wal asyi, berdoa, berzikir setiap pagi dan sore. Ini juga bagi sebagian ulama menjadi dasar dianjurkannya kita untuk mengamalkan zikir pagi sore. Kita kan tahu ada istilah azkar as-sobah wal masa, zikir-zikir pagi dan sore. Itu kan Nabi kan banyak sekali riwayat Nabi itu misalnya kalau habis subuh diantaranya senantiasa membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Atau misalnya asbahna wa asbahal mulku lillah, asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din Nabi Muhammad, seterusnya. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik, membaca banyak. Jadi itu semua sebagian oleh para ulama sudah dikumpulkan menjadi paket zikir pagi dan sore. Nah, kalau kita mengamalkan itu, kita sudah masuk ke dalam bagian dari ayat ini, yaitu alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, orang-orang yang berdoa, berzikir setiap pagi dan sore. Itu jadi kalau kita bisa lakukan minimal ambil beberapa saja dihafalkan, kita zikirkan, kita amalkan itu yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Kata yuriduna wajhah itu menegaskan pentingnya ikhlas dalam beramal soleh Orang kalau beramal soleh, kalau tujuannya bukan karena Allah, itu sia-sia. Makanya di sini dipertegas kembali yuriduna wajhah, hanya mengharapkan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du ainaka anhum, dan janganlah engkau berpaling dari mereka. Ayat ini juga menjadi dasar pentingnya as-suhbah as-sholihah,
pentingnya kita bersahabat atau membersamai orang-orang yang soleh. Ya. Itu memberikan manfaat yang banyak sekali. Ya. Jadi membersamai orang-orang yang soleh itu manfaatnya banyak sekali. Kita jangan pernah merasa hebat dengan amal diri kita sendiri. Merasa bisa beribadah sendiri. Merasa bisa beramal baik sendiri, itu nggak cukup. Kita diwajibkan, ya, disuruh untuk membersamai, ya, memiliki pertemanan yang baik bersama orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, atau bahasa mudahnya bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang soleh. Karena apa? Itu yang akan menolong kita. Kata Nabi itu kan, kalau orang yang sendiri itu ibarat satu kambing yang lepas dari kawanannya dan dia diburu oleh serigala, maka akan mudah sekali serigala itu menerkamnya. Tapi kalau dia bareng-bareng, serigala bingung memilih yang mana ini, yang gemuk dulu apa yang kurus, enakan yang mana ini. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi maksudnya itu ada satu skema saling menguatkan. Orang itu saling terbantu dengan temannya. Ya. Al insanu qawiyyun bi ghairihi. Orang itu kuat dengan orang lain. Jadi jangan pernah bangga dengan dirinya sendiri, ya. Perlu kita teman. Ya kayak seperti ini pengajian ini, itu kan bagian dari itu. Kita ke masjid, ya lihat orang yang jamaah di masjid, kita menjadi terpacu juga untuk bersama-sama mereka bisa istiqomah gitu ya. Itu, ya ini. Dan Rasulullah SAW di sini juga dilarang untuk berpaling dari mereka, turidu zinatal hayati dunia. Jadi jangan sampai karena demi mengejar kehidupan duniawi kita berpaling dari sahabat yang baik-baik. Misalnya juga bisa juga ini makna ayat ini juga bisa bisa diterapkan kepada orang-orang yang kalau mau ceramah milih masjidnya. Kalau masjidnya ada banyak pejabatnya mau. Kalau enggak, ogah. Itu termasuk ayat ini. Ya. Misalnya apalagi? Ya. Kumpul itu ya. Ngaji pengajian. Kalau yang datang itu bukan dari kalangan pejabat, enggak semangat. Ya, ini juga termasuk dalam ayat ini. Jadi banyak sekali. Jadi kita membaca ayat itu, sekali lagi kita coba cari ya, dalam hidup kita apa yang bisa kita internalisasi dari ayat itu. Benar nggak kita dengan ayat itu? Gitu ya. Ini ya banyak sekali. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau mengikuti, ya, mentaati orang-orang yang aghfalna qalbahu, orang yang kami lalaikan hatinya. Ya, ini yang nggak soleh ya, orang-orang yang lalai hatinya. Mengapa Allah disebutkan di sini aghfalna qalbahu, yang kami lalaikan hatinya? Mungkin ada mungkin ada yang bertanya baca ayat ini kok aneh ya, Allah yang melalaikan hatinya. Artinya dia lalai itu karena Allah dong yang melalaikan, bukan dirinya. Itu bagaimana cara memahaminya? Ya, jadi setiap ayat yang terkait dengan Allah menyesatkan misalnya kan wa may yudlil fala hadiyalah, atau wa may yudlil falan tajidalahu waliyyan mursida. Orang yang Allah sesatkan, maka tidak ada orang yang bisa menjadi pelindung atau bisa menjadi penyelamat baginya. Itu maksudnya apa? Itu artinya adalah ya, kalau kita baca penjelasan para mufassir itu, Allah itu tidak akan menyesatkan seseorang kalau dia tidak memilih jalan kesesatan itu. Ya, jadi Allah itu hanya akan membiarkan orang dalam kesesatan ketika Allah tahu bahwa dia memang menginginkan kesesatan itu. Jadi kalau kata man aghfalna qalbahu, itu kan orang-orang yang memang mereka melalaikan diri mereka sendiri, menginginkan kesesatan itu, menginginkan kelalaian itu, maka Allah kemudian menjadikan dia lalai sesuai dengan keinginan dia. Jadi Allah tidak zalim, wa mallahu bidzalamin lil abid, dan Allah itu tidak pernah zalim, aniaya sedikit pun terhadap hamba-hambanya. Ini ya. Dan yang menarik di sini ada aghfalna qalbahu, yang dilalaikan itu hatinya. Jadi ukuran baik tidaknya orang itu hatinya, bukan pecinya, bukan tasbihnya gede-gede apa enggak. Oh, ada orang itu sambil bertasbih, itu saya pernah diceritai. Ada orang Arab itu, maaf ya, dia sambil mangku perempuan, ya, tasbihnya dia megang tasbih sambil gini-gini. Ya.
Bukan istrinya. Itu ada di ya. Jadi dia gimana itu ya? Jadi tasbihnya besar ya. Tapi ya gimana? Supaya balance ya. Ya itu mungkin ya. Wallahu alam. Tapi intinya adalah dunia akhirat. Tapi intinya adalah maksudnya sekali lagi aghfalna qalbahu ya. Hatinya lah yang menjadi ukurannya ya. Bukan lisannya. Ya, kita kayak saya ngomong yang kayaknya ideal gitu ya. Kalau hati saya itu nggak berusaha mengikuti apa yang saya omongkan ya percuma juga. Ya. Jangan kayak kejawen loh Pak. Kenapa itu? Sholat percuma kalau hatinya jelek nanti begitu jadi. Enggak, maksudnya ya maksudnya sandaran utama hati. Kalau hatinya baik pasti tercermin dengan perilaku yang baik kan gitu ya kan. Kalau hatinya baik lisannya akan mengikuti kan gitu. Ya jadi kalau lisannya kita berzikir tapi nggak masuk ke hati, nah itu yang keliru. Atau kita beribadah ya, tapi hatinya nggak meresapi ya percuma. Sama Al-Quran juga gitu ya. Kita baca, tapi hatinya tidak masuk nilai-nilainya itu ya kurang sempurna. Jadi ukuran utamanya adalah hati. Ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Dan dia menuruti hawa nafsunya wa kana amruhu furuta. Maka dia urusannya itu menjadi sia-sia dan melewati batas. Ya ini speakernya udah nggak sanggup lagi nih, habis. Ya wa kana amruhu furuta, dan urusannya menjadi melewati batas atau sia-sia. Jadi orang-orang itu kalau sudah lalai hatinya, kemudian mengikuti hawa nafsunya, maka pasti urusan dia akan kacau balau. Sekali lagi ini ya, ini kaidah prinsip dari ayat ini yang sangat baik sekali ya. Orang itu kalau sudah lalai hatinya, ya, kemudian Allah jadikan dia lalai, aghfalna qalbahu, ya. Kemudian dia wattaba'ah hawahu, mengikuti hawa nafsunya, pasti kana amruhu furuta. Urusannya itu pasti akan sia-sia, kacau balau. Atau atau terjemah di ayat ini melewati batas. Ya, tidak akan presisi, tidak akan tepat sesuai dengan tujuannya. Ini, jadi ayat ini sangat penting sekali dan luar biasa juga. Silakan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pandangannya terkait ayat ini sebelum kita cukupkan. Jadi teman kantor dulu. Sekarang baru mulai sholat itu sekarang. Setelah pensiun mungkin udah nggak punya duit baru sholat. Jadi kemarin itu saya telepon itu, kok telepon nggak diangkat-angkat. Sorry aku lagi sholat. Gitu kan. Duh kapan? Seumur umur selama bareng di kantor itu. Padahal takziah ke tempat orang itu orang-orang pada nyolatin jenazah, dia nggak ikut sholat. Terus orang kan padahal kita ada yang meninggal yang kematian gitu ya. Ini nggak kenal umur orang mati kayak gini, maksud saya begitu. Tetap dia nggak mau sholat. Iya. Saya aja. Ya memang ada juga itu Pak yang hatinya percuma kalau kamu sholat tapi hatimu kayak gitu. Ya ada juga orang yang berargumentasi dengan ayat itu, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tujuan sholat adalah untuk mengingat Allah. Jadi kalau saya sudah mengingat ya nggak harus sholat. Nah itu ada yang begitu juga. Tapi ya itu tadi dia termasuk itu tabdil kalimatih ya, karena ayat Al-Quran itu banyak, memahaminya harus satu kesatuan. Ada perintah yang mengharuskan kita zakat, mengharuskan sholat, mengharuskan ini itu ya, dan itu kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah. Itulah yang kita lakukan. Tapi maksudnya ayat tadi ya, yang penting hatinya itu maksudnya adalah asas pokok dari segala hal itu dari hatinya. Kalau hatinya nggak nyampe kepada hal tersebut, maka akan sia-sia ya. Jadi kayak dzikir cuma lisannya saja tapi nggak masuk ke hatinya, itu nggak akan masuk ke dalam itu yang optimal tadi ya. Atau tadi orang berkata-kata tapi nggak masuk ke hatinya, juga nggak akan optimal ya. Jadi asas dari segala hal itu adalah hatinya ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Ada yang lain? Silakan. Gak ada ya, cukup ya. Jadi kita hari ini malam ini mengkaji 2 ayat ya. 27 dan 28 dari surat Al-Kahf ini. Maknanya sekali lagi, artinya kalau kita baca terjemahnya jelas sekali, gampang ya. Tapi bagaimana kita mengambil ya
nilai, mengambil pelajaran, ya, prinsip-prinsip yang terkandung dalamnya. Itu yang kita harus terus membiasakan diri agar kita bisa mudah untuk mencerna isi dari ayat itu, kemudian kita berupaya untuk mengamalkannya semaksimal mungkin. Barangkali ini yang bisa kita jelaskan dan kita kaji bersama-sama, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.